Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kurusetra. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kurusetra. Setiap darah yang tertumpah di masa lalu berteriak untuk menuntut nyawa. Alam manusia kini dipertaruhkan. Ini alam leluhur Sambara, tempat kami mengurung makhluk-makhluk terkutuk seperti kalian. Berdoa saja kalian tidak menjadi mangsa dari musuh-musuh kami yang masih bertahan dari masa lalu. Tunggu, jangan tinggalkan kami di tempat ini. Suara apa? Suara apa itu? Bawa kami pergi dari sini. Aku tidak mempedulikan mereka dan kembali ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Suara tangisannya tidak berhenti. Geraman hewan buas dan suara langkah kaki tanpa wujud saling mengincar di alam ini. Ah! Tanganku ada yang memakan. Pergi. Makhluk apa yang melilit tubuhku? Dari dalam kabut aku mendengar suara teriakan mereka berdua, namun aku tidak peduli. Mereka pantas berada di sana. Tepat saat kembali ke alam manusia, aku terjatuh. Melintasi alam itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Namun dari apa yang kulakukan tadi, setidaknya aku bisa memastikan bahwa alam itu bisa menjadi senjata pamungkas untuk menghadapi lawanku yang kuat. Sosok-sosok pocong yang baru bangkit menyambutku saat kembali ke alam ini. Walau tubuh mereka belum sempurna, tapi naluri mereka untuk membunuhku tidak surut. Aku memberikan pilihan untuk kalian mati sekarang dan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di akhirat, atau kalian lebih berharap roh kalian berada di dunia dan hanya menunggu Tuhan kalian mencoba terus membangkitkan dan memperbudak kalian. Suara gemertak gigi dari tengkorak-tengkorak pocong itu terdengar. Beberapa suara mengerikan seperti suara aluhan kerbau, namun belum ada satupun dari mereka yang mendekat ke arahku. Di tengah desa itu aku melantunkan ayat-ayat suci untuk menggiring mereka yang sudah sangat tersiksa saat terperangkap oleh massa. Satu demi satu dari mereka kesakitan dan terbakar. Api itu tidak lebih sakit dari api neraka, namun setidaknya ayat-ayat suci yang mereka terima memberikan kesempatan pada mereka menerima hukuman dan pengampunan sebelum mereka sepenuhnya menjadi iblis. Aku menarik nafas lega. Sepertinya ayat-ayat yang aku bacakan tidak hanya menenangkan mereka, tapi juga membuatku merasa lebih tenang dan merasa lebih siap untuk memasuki desa ini lebih dalam. Kali ini aku mendengar suara dari salah satu bangunan yang paling besar dan terlihat sangat tua di desa itu. Sebagian dari bangunan itu sudah termakan akar dan kayu-kayu yang menjadi dindingnya sudah hampir hancur, tak mampu melawan usia. Seketika aku mempercepat langkahku ke arah bangunan itu, tapi sebelum aku sampai ke sana, aku melihat pemandangan yang membuatku kesal. Bangunan itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbagai wujud yang berada di sana, seolah tertarik akan sesuatu. Saat semakin mendekat aku menyadari sesuatu. Ada makhluk kerdil bertubuh hitam menjilati sesuatu yang mengalir keluar dari rumah itu. Itu darah. Ada sesuatu yang terjadi di dalam bangunan itu yang menyebabkan darah segar mengalir di sana. Suara seorang wanita terdengar dari sana. Mungkinkah itu Entis? Aku mencoba tidak menghiraukan setan-setan alas yang mengerubungi rumah itu dan memasuki pelataran bangunan itu. Baru saja aku sampai di halaman itu, perasaan mengerikan menekan tubuhku. Aku merasakan hawa keberadaan beberapa makhluk di dalamnya, dan aku yakin mereka bukan makhluk biasa. Kenapa, Pali? Aku menyadari raut wajah Pale yang menunjukkan kecurigaan. Aku pun memusatkan konsentrasi dan mencoba menerawang apa yang sebenarnya dimaksud Pale.
Benar, Jul. Mundur. Kami bertiga berdiri menjauh dari pintu. Tuan, Yang Mulia sudah menunggu. Saya izin masuk ya. Pintu kamar kami pun terbuka perlahan. Seorang perempuan masuk ke dalam. Raut wajahnya berubah ketika tidak menemukan keberadaan kami yang tengah bersembunyi. Sekilas sosok pelayan itu terlihat biasa saja layaknya pelayan kerajaan yang mengenakan kebaya. Namun dengan mata batin kami menyadari sosok sebenarnya dari perempuan itu. Ular brengsek. Aku memberikan isyarat diam pada Cahaya walau bisa melawan makhluk itu. Tapi kami masih ingin mencari tahu tentang keadaan ini. Jangan sampai kami yang bersembunyi di celah dinding kayu ketahuan oleh mereka. Mereka tidak ada. Ucap sosok itu pada entah siapa yang berjaga di luar. Sepertinya kami berhasil menyembunyikan keberadaan kami hingga sosok itu meninggalkan kamar ini. Sepertinya aku mengingat sosok itu. Sosok perempuan yang sebenarnya merupakan siluman ular dengan tubuh yang penuh sisik yang sangat menjijikkan. Bahkan ular-ular juga hidup di setiap lubang di tubuhnya. Ternyata wujud siluman di zaman ini lebih mengerikan. Lebih menjijikkan tepatnya. Pak Alek mengintip keadaan di lorong luar kamar kami dan tidak mendapati keberadaan makhluk itu. Sesuatu terjadi. Kita harus menemui Raja Indrajaya dan Panglima Brasma dengan berhati-hati. Benar, Pak Alek. Kita memutar lewat jendela. Cahaya yang juga selesai memastikan keadaan di luar jendela aman. Kami meninggalkan bangunan tempat kami beristirahat dan segera memastikan keadaan. Cahaya yang sempat menaiki atap menyadari sesuatu. Semua terlihat seperti biasa saja. Prajurit berjaga di tempatnya masing-masing. Tapi apa, Jul? Tapi aku seperti merasa bahwa ruang singgasana sedang dikepung. Entah bagaimana cara menjelaskannya, tapi itu yang kurasakan. Mengetahui apa yang disampaikan oleh Cahaya, aku merasa apa yang kami hadapi bukan sesuatu yang sepele. Mereka bukan setan yang hanya mengincar nyawa. Mereka bahkan bisa membuat perencanaan sebesar ini. Kita harus ke ruang singgasana. Benar, Nan. Ada aroma yang bakar dari sana. Yang serius dikit, Jol. Nggak usah repot-repot lepas sandal. Nggak apa-apa lo, Pak Alek. Ya, mau bagaimana, walaupun bercanda tapi kami memang cukup lapar. Dengan berhati-hati kami menutupi keberadaan kami dengan tabir gaib dan bersembunyi dari pandangan siapapun yang kami temui. Saat ini kami tidak bisa membedakan mana prajurit yang sebenarnya dan mana yang merupakan siluman yang menyusup. Kami cukup lega saat mendapati Raja Indrajaya dan Panglima Brasma sudah berada di ruang singgasana bersama beberapa pejabat lain. Awalnya kami ingin segera masuk, namun saat itu kami memilih untuk mengendap-endap dan memberi isyarat pada Panglima Brasma. Panglima Brasma yang mengetahui keberadaan kami pun melipir dan menemui kami. Panglima, bangunan ini sudah dikepung. Panglima Brasma menoleh ke pintu masuk dan beberapa sisi yang menunjukkan keberadaan di luar. Prajurit masih berjaga, sepertinya tidak ada yang aneh. Awalnya kami juga berpikir begitu. Tapi tidak semua prajurit dan orang-orang di istana ini adalah manusia. Pak Le meminta waktu sebentar untuk menceritakan kedatangan pelayan ke kamar kami tadi. Ia menceritakan bahwa mungkin sebagian orang di istana ini bukanlah manusia. Panglima Brasma terlihat percaya dengan ucapan kami. Ia pun berniat menghampiri Raja Indrajaya yang sedang berbicara serius dengan beberapa orang. Panglima, titip ubi rebusnya. Sekali lagi sandal Pak Le mendarat di kepala Cahyo. Lah piye to, Pak Le? Aku lapar. Bodoh. Panglima Brasma tersenyum dan melanjutkan niatnya menemui Raja. Ia pun membisikkan sesuatu hingga Raja Indrajaya mau meninggalkan percakapannya dan berjalan ke arah kami. Kami sedikit menjauh dari tempat yang terlihat agar perbincangan kami dan Raja tidak terlihat pejabat lain. Apa ucapan kalian benar? Kami mengangguk serentak dan setelahnya Raja mengajak kami dan Panglima Brasma untuk meninggalkan tempat itu. Kita mau kemana, Yang Mulia? Di kamar saya ada pintu rahasia menuju keluar istana. Kita tinggalkan istana melewati jalur itu. Ya, Yang Mulia tidak mau memastikan ucapan kami dulu? Untuk apa?
Ketika terbukti, bukankah itu artinya akan segera terjadi pertarungan? Lagi pula saya adalah seseorang yang menaruh kepercayaan pada seseorang, bukan perkataan. Maksudnya? Ketika Yang Mulia sudah percaya dengan seseorang, ia tidak mempedulikan apakah perkataan orang itu benar atau bohong. Ia percaya bahwa semua yang dituturkan oleh orang yang ia percaya pasti demi hal yang baik. Itu sama saja artinya saat ini Raja Indrajaya benar-benar mempercayai kami sepenuhnya. Ucapan itu benar-benar sebuah kehormatan untuk kami. Kami memasuki sebuah kamar yang cukup megah. Walau begitu nyaman, aku merasa kamar ini tidak begitu sering digunakan. Jika melihat Raja Indrajaya adalah sosok raja yang sering berada di sekitar masyarakat, hal ini masuk akal. Ada sebuah tembok kayu yang cukup kopong. Raja Indrajaya membongkar kayu itu bersama Panglima Brasma, dan di baliknya terdapat tangga menuju bawah tanah yang gelap. Kami membantu memasang kayu itu lagi dari dalam dan bergegas memasuki jalur itu dengan penerangan sebuah lampu minyak yang sudah tersedia di sana. Kami berjalan dengan berhati-hati. Tidak mustahil keberadaan jalur ini juga diketahui oleh mereka yang menyusup di kerajaan. Ini, di tengah kewaspadaan kami, tiba-tiba Panglima Brasma menyenggol tubuh Cahyo. Ia menyerahkan sesuatu kepadanya. Apa ini? Ubi rebus terlalu jauh. Saya hanya sempat mengambil singkong rebus ini. Panglima Brasma menyerahkan bungkusan daun pisang yang berisi beberapa potong singkong rebus. Mendengar itu, aku dan Pak Alek bergegas mendekat ke arah Cahyo. Wah, Panglima Brasma memang terbaik. Kami bertiga pun melahap dengan cepat beberapa potong singkong itu untuk mengisi perut kami. Setidaknya ini bisa menjadi amunisi kami untuk melanjutkan perjalanan. Maaf, kalian tidak sempat menikmati hidangan kerajaan. Saya janji setelah ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati masakan terenak di kerajaan ini. Yang Mulia, kita mau ke desa itu. Saat ini hanya desa itu yang jarang didatangi prajurit kerajaan. Setelah mengambil kuda, sepertinya kita harus menyusun rencana di sana agar lebih leluasa. Saya setuju. Sepertinya kita akan merepotkan Nyai sekali lagi. Setelah meninggalkan istana, Panglima Brasma membawa kami ke salah satu kamp prajurit miliknya. Ia memilih prajurit kepercayaannya untuk mengantarkan kami ke sebuah desa terpencil di kerajaan ini, Desa Wirobayan. Aku tidak mengerti mengapa mereka mengajak kami ke desa yang tidak terlindungi oleh kekuatan militer. Jika kami melihat mungkin saja kamp prajurit tadi atau markas Panglima Brasma lebih aman dari tempat yang akan kami datangi. Namun soal hal ini, aku yakin sang raja lebih mengerti dari kami. Kami menuntaskan istirahat kami di kereta kuda yang mengantar kami menuju Desa Wirobayan. Walaupun jalur perjalanan kami tidak mulus, tapi udara sejuk dan pemandangan indah di sekitar kami membuat kami merasa cukup nyaman. Sebuah desa di pinggir kerajaan yang seolah sengaja menyingkir dari pesatnya perkembangan zaman. Dilihat dari sisi manapun, tempat ini jauh dari perdagangan maupun pusat kerajaan. Walau begitu, interaksi antara warga desa terasa begitu hangat. Kedatangan kami disambut banyak pasang mata yang memandang dengan kagum. Sepertinya kedatangan prajurit berkuda seperti ini sangat jarang memasuki desa ini. Kami pun tiba di tempat yang tidak kusangka, sebuah rumah sederhana dengan lahan kecil yang ditanami tanaman kacang dan sayur. Mengetahui keramaian yang mendekat ke rumahnya, sosok pemilik rumah itu pun keluar dan menyambut kami. Ono pone iki Brasma? Ucap seorang perempuan yang keluar dari rumah itu. Ia terlihat sudah cukup berumur dengan pakaian yang sangat sederhana. Pak Alek mengernyitkan dahi melihat perempuan itu seolah tidak asing dengan wajahnya. Kalian lepaskan atribut kerajaan kalian dan ganti dengan pakaian biasa. Setelah itu lepaskan kuda-kuda itu di hutan dan sembunyikan keretanya. Berbaurlah dengan warga. Jaga desa ini secara diam-diam. Baik, Yang Mulia. Sebentar. Sudah nganterin kalian jauh-jauh, langsung disuruh kerja saja. Nanti sebelum malam mampir ke sini lagi ya. Biar ikut makan bareng kami. Biar saya masakin dulu. Baik, Nyai.
Mereka pun meninggalkan kami dengan membawa semua hal yang menunjukkan atribut istana menjauh dari desa. Kalian pasti tidak menyangka masakan terenak di seluruh kerajaan berada di rumah seperti ini. Kami sudah tahu. Kami bahkan sangat tahu. Pak Le, jangan-jangan dia... Kalau gitu jangan lama-lama. Ayo. Cahyo yang terlihat sudah membayangkan masakan di rumah itu, namun aku menjewernya dan menahannya masuk sebelum Raja Indrajaya dan Panglima Brasma masuk. Yang sopan. Hehe. Maaf, biasaan. Kami pun disambut dengan tikar sederhana dan beberapa gelas teh panas yang sangat melegakan. Kalau kalian mencari Daryana, ia sudah beberapa minggu tidak pulang. Biasanya ia sedang berlatih. Mendengar nama Daryana, aku dan Pak Le semakin yakin di mana tempat kami berada saat ini. Daryana sedang berusaha keras. Mungkin kami akan membutuhkan bantuannya nanti, tapi bukan sekarang. Lantas apa tujuan kalian? Brasma menceritakan kondisi kerajaan yang tidak bisa ditebak. Ada sosok yang menyusup di dalam kerajaan. Masalahnya mereka bukan manusia yang bisa begitu saja ditangkap dan dihukum. Mereka adalah sosok-sosok siluman ataupun makhluk gaib yang bisa berwujud siapa saja. Mereka berbaur dengan orang-orang kerajaan yang mungkin juga disusupi oleh pengkhianat. Hal itulah yang membuat kami terpaksa mengasingkan diri terlebih dahulu untuk mengamankan raja sambil mencari cara untuk menangani masalah ini. Lalu siapa yang menjaga istana dan mengatur kekuatan di sana? Masih ada Masadewa, Mardaya, dan Girwana. Hanya mereka yang bisa kami percaya untuk saat ini. Lalu siapa ketiga pemuda ini? Mereka terasa tidak asing. Itu juga yang ingin kami perjelas di tempat ini. Aku kira Nyai mengenal mereka karena di antara mereka juga menyandang nama Sambara. Mendengar ucapan itu, seketika perempuan itu menoleh dan mengernyitkan dahinya menatap tajam ke arah kami. Sambara. Sebentar Eyang, biar saya ceritakan dulu. Mungkin ini tidak masuk akal, tapi setidaknya dengarkan dulu. Eyang Suratmi, kami ini cucu buyutmu. Sebuah kejadian membawa kami ke masa ini. Apa yang Pak Le katakan itu membuat semua orang di ruangan itu bingung. Memang ini semua tidak masuk akal, namun Pak Le mencoba menjelaskan semua. Ia menjelaskan kejadian di mana zaman kami akan mengalami sebuah bencana, tentang bagaimana Sebatrah terkutuk mencoba membangkitkan kekuatan dari tempat di mana perang terbesar pernah terjadi. Sebuah bencana yang terpendam di bawah padang Kurusetra yang menerima darah dan mayat pada masa perang antara makhluk itu. Saat itu kami yang mengira sudah mati, ternyata roh kami dipindahkan ke jagat Segoro Demit. Dan sebuah kejadian membuat kami tersadar di zaman ini. 3 pemuda yang tubuhnya kami rasuki ini adalah warga desa di wilayah pegunungan yang hampir ditumbalkan. Mereka kehilangan sukmanya, dan saat kami sedang mencari, kami malah bertemu dengan Yang Mulia dan Panglima Brasma. Penjelasanku saat itu membuat Raja Indrajaya, Panglima Brasma, dan Eyang Suratmi terdiam. Semuanya mungkin tidak masuk akal untuk mereka, tapi keberadaan kami adalah buktinya. Sebenarnya kami takut apa yang kami lakukan di zaman ini akan berdampak pada masa kami nanti. Namun kami tidak ingin memusingkan hal itu selama tujuan kami baik. Benar, seharusnya takdir yang sudah tertulis tidak akan bisa dirubah. Apa yang kita lakukan saat ini akan pasti juga pernah terjadi di masa kini. Hanya saja alam dan waktu sudah menguburnya. Kami pun memperkenalkan diri pada Eyang Suratmi. Walau kami tidak ingin memusingkan tentang paradoks waktu, kami tetap menjaga informasi yang kami sampaikan pada Eyang. Aroma sayur lodeh. Iya Jul, persis kan sama buatan bulemu. Oh, persis. Kapan lagi kita bisa makan masakan dari pemilik resep aslinya langsung?
Melihat tingkah Cahyo dan Pale, semua orang di tempat itu pun menggeleng. Eyang Suratmi yang memastikan makanannya sudah matang pun mengajak kami untuk menikmati masakannya dulu. Seperti yang ia perintahkan, para prajurit datang sebelum gelap dan ikut menikmati masakan yang tidak pernah gagal menghapus rasa lelah dan kegelisahan kami itu. Walaupun mungkin kami berbeda zaman, cara berbicara, pemahaman hingga kebiasaan, namun masakan ini seolah jadi bahasa yang sama untuk menyatukan kami menikmati saat-saat itu. Setelah makan, kalian bantu evakuasi warga desa ya. Maksudnya, ada satu prajurit kalian yang tidak kembali ke sini. Sebaiknya kita berjaga-jaga. Mendengar kalimat itu, Panglima Brasma pun berdiri dan mengecek prajuritnya, dan benar, ada seorang prajurit yang tidak ikut kembali ke tempat ini. Terdengar sepele memang, namun dalam kondisi genting seperti ini bisa jadi masalah yang besar. Desa yang sebelumnya tenang itu perlahan menjadi ramai dengan warga yang bingung dengan perintah tiba-tiba itu. Namun saat melihat sosok sang raja berada di tengah mereka, mereka pun patuh dan tidak membantah sama sekali. Yang mulia, saya Bira, salah satu juragan di desa ini. Ada beberapa benda di rumah saya yang mungkin berguna untuk Yang Mulia. Jangan segan-segan untuk menggunakannya jika dibutuhkan. Terima kasih Den Bira. Niatmu pasti akan sangat membantu. Yang Mulia mengetahui panggilan saya. Daryana pernah bercerita tentangmu. Mana mungkin saya melupakan kisah juragan yang tidak segan membela hal benar. Terima kasih Yang Mulia. Kehormatan untuk saya. Jaga dirimu baik-baik Den Bira. Prajuritku akan melindungi kalian. Bira pun meninggalkan desa setelah memastikan tidak ada warga sipil lain yang berada di desa. Desa ini banyak diisi orang baik. Benar, Widarpa curang. Bisa-bisanya dia mendapatkan tempat sebaik ini untuk keluarganya. Benar firasat Nyai Suratmi. Menjelang tengah malam, desa Wirobayan dikelilingi oleh kekuatan yang membuat kami cemas. Ada yang datang. Kami melihat keluar desa ini sudah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Banyak sosok melayang-layang di jalan desa dengan wujud bagian tubuh manusia. Kepala yang melayang-layang, kaki yang menapak tanpa tubuh, hingga usus dan organ manusia yang berterbangan. Mereka adalah setan perang, sosok yang berasal dari korban-korban yang mati saat peperangan. Apa bisa ditenangkan? Bisa selama kita mengalahkan empunya. Seperti biasa, Cahyo memanjat rumah Eyang Suratmi dan mencari tahu keberadaan sosok yang menjadi penyebab kemunculan setan-setan ini. Siluman. Tapi pakaian yang ia kenakan seperti yang dikenakan oleh Jetayu Wungu. Mendengar ucapan itu, wajah Raja Indrajaya dan Panglima Brasma pun kaget. Ia menyusul Cahyo ke atas rumah dan mendapati sosok yang mereka kenal. Patih Singo Ireng. Rupanya petunjuk yang kita dapat dari Watara benar adanya. Aku sempat berharap kalau namanya hanya dimanfaatkan oleh Jetayu Wungu. Aku pun merasakan kedatangan sosok yang mengerikan. Kekuatannya jauh melebihi Patih Jetayu Wungu sebelumnya. Dan faktanya Patih Singo Ireng tidak memanggil setan-setan korban perang yang datang ke desa ini. Setan-setan itu hanya menikmati kekuatan gelap yang begitu besar dari sosok itu. Patih Singo Ireng membawa pasukannya sendiri, segerombolan setan anjing-anjing besar yang terlihat begitu buas dan siap melahap siapa saja. Ini tidak akan mudah. Benar, kita butuh lebih dari sekedar ilmu kanuragan kita untuk menangani ini semua. Mengetahui keadaan semakin bertambah rumit, Cahyo pun turun dan menghampiri Eyang Suratmi. Eyang, sebaiknya Eyang ikut mengungsi. Aku akan mengantarkan Eyang keluar desa. Saya akan tetap di sini. Saya yakin kalian bisa menangani ini semua. Mendengar penolakan itu, aku dan Pak Lek menghampiri Eyang Suratmi untuk ikut membujuknya. Namun ia malah masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah kotak kayu. Kalau kalian memiliki darah sambara, harusnya kalian bisa menggunakan ini. Seharusnya ini bisa membantu kalian. Kami semua berkumpul dan melihat isi kotak itu, 2 buah keris. Ini keris yang Widarpa gunakan untuk menyelamatkan nyawaku dulu.
Aku dan Pak Lek sangat mengenal dua keris itu walau berada di zaman yang berbeda. Aku tahu bahwa keris ini adalah benda yang sama. Keris Sukma Geni dan keris Raga Sukma. Aku segera mengambil keris Raga Sukma dan seketika wujud gaib keris itu merasuki sukmaku. Ternyata kalian benar cucuku. Pak Le mengambil keris Sukma Geni dan menyatukan sukmanya pada keris itu. Mereka pun terhubung dengan mudah seolah keris dari zaman dulu pun mengetahui siapa tuanya di masa depan. Pak Le sadar darah dari tubuhnya yang ia rasuki sekarang tidak akan bisa mengaktifkan kekuatan keris Sukma Geni. Ia pun melakukan ikatan perjanjian sementara pada tubuh itu untuk menggunakannya. Darah Pak Lek menetes pada bilah keris Sukma Geni dan ketika keris itu menyala, kami menyadari bahwa kedua keris ini bersedia membantu pertarungan kami. Dan kamu, Cahyo, apa kamu tidak memiliki pusaka seperti yang mereka gunakan? Hehe, aku tidak cocok menggunakan benda seperti itu. Sarungku saja tidak pernah aku cuci, apalagi pusaka yang merepotkan. Kau sama seperti seseorang yang aku kenal. Dia enggan kuwariskan pusaka dan memilih untuk mencari ilmu di hutan. Wah, sama. Saya juga sering main ke hutan sama Kliwon, teman keranya. Memang siapa kenalan yang mulia? Jarang-jarang saya bisa tahu orang yang seperti Cahyo. Anak kedua saya, Baswara. Kalian punya banyak kemiripan, termasuk sifat kalian yang tidak suka diatur. Mungkin kalian harus bertemu dengannya satu saat nanti. Boleh, tapi setelah kita membereskan pati siluman itu dulu. Ucapan Cahyo benar, sosok yang mengincar kami pun semakin mendekat. Keberadaan kami sudah tercium oleh anjing-anjing hitam yang menggeram menunggu perintah. Di antara mereka ada sosok manusia gagah dengan kulit yang sudah hitam terbakar hangus. Aku yakin rusaknya tubuh itu karena ilmu yang mengubahnya menjadi siluman. Semasa menjadi manusia saja Pati Singo Ireng sudah yang terkuat di antara para pati. Apa kita bisa mengalahkan dia yang berada dalam wujud itu? Tenang saja, Danan dan Pak Le sudah menggenggam pusakanya. Semuanya akan berbeda setelah ini. Langkah kaki sekelompok orang mendekat di tepi sebuah desa mati di pesisir pantai selatan. Beberapa dari mereka adalah sosok berumur dan berambut putih seperti salju yang melambangkan kebijaksanaan yang telah mereka jejaki semasa hidup. Sejenak keheningan di antara mereka hanya terpotong oleh deru ombak yang menggulung dari kejauhan. Mereka pun terhenti tepat saat mencapai sebuah desa yang tidak lagi dihuni oleh manusia. Sebaliknya, bangsa tak kasat mata merajai desa itu dengan mayat-mayat manusia sebagai pondasinya. Bagaimana, Eyang? Apa kita bisa membersihkan desa itu? Tanya seorang perempuan pada kakeknya. Sang kakek menoleh kepada beberapa temannya yang sudah memasang wajah cemas semenjak mendekati desa itu. Kalau untuk melawan setan-setan yang berkeliaran di desa itu, mungkin bukan masalah besar. Namun sesuatu yang membuat setan-setan itu berkumpul di tempat inilah yang berbahaya. Mereka adalah orang-orang pelaku spiritual yang memiliki kesaktian yang tidak bisa diremehkan. Padepokan Ki Kumbang Ranu berbekal pusaka dan ilmu kanuragan, mereka seringkali berurusan dengan makhluk tak kasat mata yang mengganggu orang-orang yang meminta pertolongannya. Tapi masalah kali ini berbeda, belum sempat mengambil keputusan. Tiba-tiba laut bergejolak saat purnama merah menyala dengan terang di langit hitam. Tiba-tiba ada suara alunan musik gamelan terdengar dari arah desa seolah menyambut sesuatu. Pergindo, kamu tidak boleh ada di tempat ini. Tidak, Eyang. Ranaya harus pastiin Eyang kembali dengan selamat. Wajah Ki Kumbang Ranu benar-benar berbeda dari biasanya. Ranaya mengetahui itu. Terlebih ia merasakan gejolak besar yang berasal dari arah laut. Itu Gending Kebogiro, Eyang. Ada sosok yang mereka sambut. Ki Kumbang Ranu mengangguk dan menelan ludah. Keringat menetes di pelipisnya saat menyadari kekuatan besar yang mendekat dari samudra.
Dari 8 rumah-rumah di desa itu tiba-tiba muncul beberapa orang dengan bentuk tubuh yang aneh. Kulitnya hitam seolah pernah membusuk dengan bau yang amat menyengat. Ki Kumbang Ranu menggeleng melihat sosok-sosok itu. Orang-orang itu masing-masing membawa sebuah nampan berisi taburan kembang dan kemenyan. Tidak hanya itu, saat mereka membuka kain yang menutupi sesajen, terlihat kepala perempuan muda yang akan dijadikan persembahan. Ini adalah bukti kesetiaan pengikutmu, kepala anak kandung dari pengikut setiamu di zaman ini, ucap mereka sembari meletakkan nampan-nampan itu di sekitar punden berundak yang berada di tengah desa. Alunan gending terdengar semakin keras bersama api yang mulai menyala di tengah-tengah mereka. Mereka itu siapa, Eyang? Mayat. Mayat? Mereka bukan manusia dari zaman ini. Roh mereka tertahan selama ratusan tahun, dan mayat mereka diawetkan dengan sebuah ilmu. Saat waktunya tiba, mereka akan dibangkitkan kembali, dan itu adalah di masa ini. Ranaya merinding mendengar cerita itu. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa ada jasad yang bisa hidup kembali setelah ratusan tahun. Suara gong terdengar dan alunan gamelan semakin meriah. Saat itu kepulan kabut laut menutupi pusat desa dan mengeluarkan bau amis yang pekat. Dari balik kabut itu samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan bersanggul mengenakan selendang. Selamat atas kebangkitan Nyai Ratu Tanusedo, Ratu Paku Jagar yang agung, ucap salah seorang di antara mereka. Kabut laut itu pun menghilang dan menampakkan seorang wanita yang sangat tua dengan pakaian kebaya yang agung berwarna hitam. Wajahnya mengerikan seolah kulit-kulit di tubuhnya ingin mengelupas dan mengeluarkan bau busuk. Namun tanpa menunggu lama, para pemujanya itu menghantarkan kepala perawan yang mengelilingi punden tempat ia bangkit itu. Sosok yang disebut dengan Nyai Ratu Tanusedo itu meminum satu persatu darah yang diperah dari kepala-kepala itu. Setiap darah yang ia minum membuatnya menjadi lebih muda dan menawan. Mana suamiku Prabu Junoyo? Mohon maaf Nyai Ratu, Prabu Junoyo sedang mengurus pengganggu-pengganggu yang berada di luar sana. Ia ingin memastikan tidak ada satupun yang menghalangi kebangkitan Nyai Ratu. Bagus. Siapapun yang menentang Paku Jagar harus mati. Sebaiknya kita sambut dulu tamu kita. Saat itu, seketika aura mengerikan memancar hingga keluar. Nyai Ratu menoleh jauh ke arah kelompok Ki Kumbang Ranu. Seketika firasat bahaya menyelimuti mereka. Larindo, pergi dari sini. Tidak, Eyang, tidak. Sosok Nyai Ratu Tanusedo pun mulai melayang ke arah mereka. Pilihannya hanya dua, bergabung denganku dan menyembahku atau bergabung sebagai tumbalku. Ki Kumbang Ranu merasakan bahwa saat ini nyawanya dan kelompoknya sedang di ujung tanduk, padahal belum terjadi apa-apa di antara mereka. Untuk kali ini saja kamu dengarkan perintah Eyang, Duk. Tapi Eyang... Benar Ranaya, ini di luar kapasitas kami. Tapi jika kamu selamat, mungkin kamu bisa mencari orang yang bisa menyelamatkan kami. Ranaya menatap mata eyangnya dengan penuh khawatir, namun alasan itu masuk akal. Ia pun dengan berat hati meninggalkan ketiga eyang-eyangnya dan secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Ki Kumbang Ranu mengeluarkan sebuah topeng berwarna merah dengan bentuk mengerikan dan mengenakannya. Kedua temannya melakukan hal yang sama. Mereka mengenakan topeng putih dengan bentuk yang tidak jauh berbeda. Saat itu seketika energi di tubuh Ki Kumbang Ranu dan kawannya berubah. Ada sosok makhluk berwujud setan kuno yang merasuki tubuh mereka. Tindakan bodoh. Kedua teman Ki Kumbang Ranu melesat dengan menghentakkan kakinya ke tanah hingga tanah itu bergetar. Dengan cepat tiba-tiba mereka sudah berada di sisi Nyai Ratu Tanusedo dan merapalkan mantra pembakar. Ki Kumbang Ranu tetap berada di tempatnya, namun ia sudah mempersiapkan ilmunya yang seketika memunculkan wujud ular api raksasa dari bawah tubuh Nyai Ratu. Musnahlah kau,
Panas api menyala begitu membara, jauh lebih panas dari api yang ada. Namun dengan serangan sehebat itu, seluruh pengikut Nyai Ratu terlihat tenang, sama sekali tidak terlihat kekhawatiran di antara mereka. Sosok tubuh yang hangus terbakar pun muncul dari api itu, namun dalam sekejap setiap daging dan kulit dari tubuh itu pulih sendiri. Energi gaibnya membentuk tubuh dan pakaiannya yang anggun kembali. Sepertinya daging-daging kalian lebih berguna untuk makanan pengikutku. Tanpa sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba tubuh Ki Kumbang Ranu dan kedua temannya itu tercekik dan melayang begitu tinggi. Sebagian topeng mereka pecah dengan kuatnya tekanan dari Ratu Trapaku Jagar itu. Dari jauh Ranaya terhenti dan melihat tubuh eyangnya melayang menembus pepohonan. Eyang, pergi. Dari jauh Ranaya membaca gerak bibir eyangnya yang menoleh ke arahnya. Ranaya tidak mampu melihat kejadian setelah itu. Ia pun memaksakan diri untuk berpaling dan menghapus air matanya. Secepat mungkin ia berlari meninggalkan tempat terkutuk itu dan berharap ada keajaiban yang menyelamatkan eyang-eyangnya itu. Suara hantaman keras terdengar seperti benda yang jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Ranaya sadar. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari keadaan seperti itu. Desa yang sebelumnya sangat tenang dan damai ini tiba-tiba berubah mencekam dengan kedatangan sosok pengkhianat kerajaan yang tidak pernah diduga. Pati Singo Ireng, aku bisa menebak wujud sebenarnya adalah seorang pati yang bertubuh besar dan gagah. Namun kali ini sebagian dari tubuhnya menghitam dan berbulu seperti hewan buas. Sebagian wajahnya pun sudah berubah seperti binatang pembunuh. Hanya ada seorang prajurit di belakangnya. Kami mengenali wajahnya. Ia adalah pengkhianat dari prajurit Mas Brasma. Ini pertama kalinya prajuritmu ada yang berkhianat, Brasma. Dia tidak berkhianat, Paduka. Dia dikendalikan. Aku selalu percaya dengan prajurit-prajuritku. Mendengar perbincangan itu, kami pun memperhatikan prajurit tadi. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan pada dirinya. Namun ketika kami memperhatikan lebih jauh, kami menyadari tidak hanya ada satu roh yang berada di tubuhnya. Pati Singo Ireng memanggil prajurit itu mendekat. Ia memberikan tetesan darahnya pada prajurit Mas Brasma itu. Seperti kesetanan, prajurit itu meraih tetesan darah Pati Singo Ireng dan menjilatinya. Pemandangan mengerikan terjadi di hadapan kami. Mata prajurit itu memerah, liurnya menetes dengan gigi yang semakin tajam. Bulu-bulu mulai tumbuh di tubuhnya dan raungan buas mulai terdengar dari mulutnya. Dan dia dirubah jadi hewan. Berarti bisa saja anjing-anjing besar yang mengawalnya itu prajurit-prajuritnya sendiri. Berani-beraninya ia memperlakukan prajuritku seperti itu. Tidak bisa dimaafkan. Raja Indrajaya, Mas Brasma, kesal dan sedih melihat prajurit-prajuritnya berubah menjadi siluman anjing yang menjadi budak Pati Singo Ireng. Lebih dari 10 siluman anjing menyerbu masuk ke dalam desa. Langkahnya begitu cepat dan lincah menelusuri bangunan-bangunan di desa. Cahyo melompat lebih dulu ke tengah-tengah pertarungan. Tubuhnya sudah diselimuti ajian penguat raga yang menjadi perantara amarahnya atas perbuatan Pati Singo Ireng. Mengetahui niat Cahyo, siluman-siluman anjing itu berlari ke satu arah dan mengincar Cahyo. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, satu persatu siluman-siluman anjing itu berjatuhan. Luka sayatan yang dalam menggores tubuh mereka hingga darah mereka yang telah menghitam bermuncratan di udara. Apa yang terjadi? Kau urus biangnya, mereka urusanku. Raja Indrajaya menoleh ke arah tubuhku yang tengah duduk bersila dengan menggenggam keris Raga Sukma. Ya, itu ulahku. Sebelum siluman anjing itu mendekat, aku harus membereskannya untuk mengurangi pertarungannya tidak perlu. Sebab pukulan keras beradu antara Cahyo dan Pati Singo Ireng. Pukulan mereka terlihat seimbang. Namun serangan Cahyo itu berhasil mendorong Pati Singo Ireng jatuh dari kudanya. Bangun! Cahyo benar-benar marah. Bahkan kuda tunggangan Pati Singo Ireng merasakan tekanan dari Cahyo dan memilih untuk melarikan diri. Manusia-manusia bodoh. Pati Singo Ireng mencabut kedua pedang dari pinggangnya dan melesat menyerang Cahyo. Dengan gesit, Cahyo menghindari serangan-serangan Pati Singo Ireng. Namun aku tahu itu tidaklah mudah.
Kita bantu Cahyo. Panglima Brasma dan Raja Indrajaya berlari menembus serangan siluman-siluman anjing itu. Aku memperhatikan Pak Alek yang sedang mempersiapkan rencana dengan menciptakan kobaran-kobaran api di sekitarnya. Jaga tenaga Nan, yang mengerikan baru akan datang. Aku tidak mengerti ucapan Pak Alek. Apa maksudnya? Setan korban perang yang bergentayangan dan Patih Singo Ireng ini bukan lawan sebenarnya yang mengincar kami. Tapi aku percaya pada prediksi Pak Alek dan mengikuti arahannya. Dengan segera aku kembali ke tubuhku dan terjun kembali menghadapi anak buah Patih Singo Ireng. Hanya dalam beberapa saat, Desa Wirobayan berubah menjadi medan perang antara kami dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Sepertinya kalian begitu terbiasa dengan pertarungan seperti ini. Apa kalian tinggal di masa-masa yang mencekam? Jangan khawatir, Nyai. Kami hidup bahagia di tempat yang damai. Hanya saja kami diberi anugerah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga perdamaian itu. Nyai akan sangat mengerti kelak. Kamu berkata jujur. Pak Alek mengangguk dengan sedikit tersenyum meyakinkan Nyai Suratmi. Sepertinya ia meyakini aku dan Pak Alek sebagai garis keturunannya dan cemas dengan kehidupan kami kelak. Nyai jangan jauh-jauh dari saya. Selesai pertarungan ini kita bicarakan sedikit tentang masa itu. Ya, aku juga menanti saat untuk bercerita pada Nyai Suratmi yang tidak sempat kami temui saat ia menunggu keris Sukma Geni yang diwariskan pada Pak Alek. Setidaknya hal itu menjadi motivasi kami untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Jalannya pertarungan tidak berkembang. Setiap siluman yang kami kalahkan mencoba terus berdiri dengan kekuatan dari darah hitam yang merasuki mereka. Walaupun pada kenyataannya tubuh mereka sudah tidak mampu untuk bergerak dan begitu tersiksa. Tapi kami tidak memperhitungkan satu hal. Bulan purnama. Saat itu kami tidak menyadari bahwa bulan purnama bersinar dengan terang tepat di atas kepala kami. Saat itulah Patih Singo Ireng mengambil jarak dan bertingkah aneh. Getih ireng gugah kekuasaan peteng. Panguwasa ing wengi suci masrahaken kekuatan marang panemba. Sebuah mantra terdengar dari Patih Singo Ireng dengan posisi tubuh berpusat pada purnama. Tubuh Patih Singo Ireng perlahan membesar, kulit-kulitnya robek memamerkan dagingnya dan nafasnya menderu-deru seolah bernafas mengejar mangsanya. Cahyo, mundur! Tidak sempat. Dalam sekejap dua tebasan Patih Singo Ireng merobek dada Cahyo. Sementara dua tebasan berikutnya dapat tertahan dengan sigap oleh Panglima Brasma dan Raja Indrajaya. Cahyo! Darah mengalir dari luka Cahyo yang membuatnya terbaring di tanah. Namun sebelum ia merasakan kesakitan, api putih melayang membakar bekas luka itu. Jangan lengah, Jol! Aku menghela nafas lega dan dengan hati-hati merinci serangan terakhir terhadap kroco-kroco anak buah Patih Singo Ireng itu. Meski pertarungan telah berlangsung sengit, namun semangat untuk menyelesaikan pertarungan ini tetap membara di dadaku. Saat tubuh Patih Singo Ireng berubah menjadi sosok monster mengerikan, anak buahnya pun tidak luput dari dampak mengerikan tersebut. Mereka berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan dengan tubuh yang terkoyak dan mata yang memancarkan kegilaan. Aku merasa ragu apakah mereka masih dapat bertahan hidup setelah malam ini. Balik! Panggilanku memecah keheningan malam dan Pak Alek segera merespon dengan melemparkan kobaran api Geni Baraloka yang memukau. Aku menerima panji suci itu dan segera menyematkannya pada keris Raga Sukma. Geni Baraloka, api keramat dari jurus terhebat Pak Alek, menjadi penawar bagi kutukan, penenang roh hingga penyembuh luka gaib. Meskipun tidak setangguh Sukma Geni, namun kekuatan api ini dapat terus membara dan dikendalikan oleh yang memiliki kewibawaan. Dengan mantap aku menebaskan keris Raga Sukma yang ditenagai oleh Geni Baraloka ke arah siluman-siluman anjing yang semakin mengamuk dengan brutal. Suara gesekan keris memecah udara malam menyertai setiap goresan yang kuhantamkan pada tubuh makhluk-makhluk terkutuk itu. Meski begitu, jumlah mereka yang melimpah membuat pelarianku semakin sulit. Cakaran dan gigitan tak terhindarkan, dan tubuhku mulai terasa terhimpit oleh rasa sakit. Namun tekadku untuk menyelesaikan pertarungan ini tidak berkurang sedikit pun.
Perasaan hangat menyelimuti tubuhku, sebuah kehangatan yang terasa begitu ajaib. Tanpa disadari, setiap luka di tubuhku perlahan mulai sembuh dan aku tahu inilah uluran tangan ajaib Pale. Tanpa ragu aku memutuskan untuk membacakan mantra khusus pada keris Raga Sukma, mantra yang sama dengan ajian lebur saketi. Seketika itu juga keris Raga Sukma tersemat dengan kekuatan geni baraloka menyatu dalam cahaya putih yang mempesona. Ketika siluman-siluman itu mulai meluncur menuju arahku, aku melancarkan tebasan-tebasan bertubi-tubi dengan geni baraloka, memotong ruang udara dengan gemuruh. Tubuhku terasa seperti melibatkan diri dalam tarian magis, dihiasi oleh kilatan api yang menaklukkan setiap setan yang berani mendekat. Dan berhasil. Siluman-siluman itu terkapar, kutukan yang mengubah mereka menjadi makhluk mengerikan mulai menghilang bersama kehadiran geni baraloka. Mereka tak lagi mampu pulih, hanya bisa terbaring dan merintih kesakitan. Sementara cahaya putih yang menenangkan menyelimuti tubuh mereka, rasa sakit kutukan itu membuat mereka merasakan sakit dari tubuh mereka yang melampaui batas wajar. Saat itu juga aku kembali berpaling ke arah Patih Singo Ireng yang sedang menjadikan Cahyo Panglima Brasma dan Raja Indrajaya sebagai bulan-bulanannya. Darahmu, darah seorang raja akan menyempurnakan kebangkitan kami. Patih Singo Ireng menyerang dengan buas, sementara serangan-serangannya dihantamkan pada dirinya seolah tidak ia rasakan. Mereka bertiga kewalahan, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda putus asa di mata mereka. Ambil jarak! Raja Indrajaya mengambil kendi kecil dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Ia membacakan sebuah ajian dan merubah genangan itu menjadi uap yang begitu banyak dan meniupkan ke sekitarnya. Tidak ada yang berubah, namun Patih Singo Ireng dan semua makhluk yang berada di sekitar itu tertahan. Ada asap hitam yang menguap dari tubuh mereka. Apa ajian itu berguna? Aku tidak yakin. Tapi setidaknya keluarnya asap dari tubuh Patih Singo Ireng menandakan ada kekuatan hitam yang terlepas, walau hanya sedikit. Kita manfaatkan kesempatan itu. Dengan isyarat dari Raja Indrajaya, serangan mereka menyapu Patih Singo Ireng secara bersamaan. Patih Singo Ireng terlihat tengah bergulat dengan kekuatan yang tidak terlihat di dalam dirinya, namun nalurinya masih mampu menahan serangan ketiganya. Mati kalian! Jeritanya memenuhi udara saat pikirannya semakin terombang-ambing. Patih Singo Ireng melancarkan serangan yang membabi buta, menggemparkan sekitarnya hingga pohon-pohon tumbang dan bangunan rusak. Namun inilah peluang yang ditunggu. Aku saja. Ia mengumpulkan kekuatan aji pada salah satu lengannya, membacakan serangan tak terarah Patih Singo Ireng dan menghantamkannya dengan pukulan ke dahi. Patih Singo Ireng terpental terbaring di tanah dan darah hitam mengalir dari mata, hidung dan telinganya. Serangan cahaya sepertinya telah menghancurkannya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti saat melawan Jitayu Wungu. Mereka bersiap bersama Panglima Brasma untuk menyudahi hidup Patih Singo Ireng. Belum sempat pedang mereka menyentuh tubuh yang hampir tidak berdaya itu, senjata mereka terpental oleh serangan misterius. Mundur! Firasatku merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Cahyo yang merasakan firasat yang sama dengan cepat menarik Raja Indrajaya dan juga Panglima Brasma ke belakang. Ada sesosok makhluk yang berdiri melindungi tubuh Patih Singo Ireng yang terkapar itu. Rasa tegang melingkupi udara dan pertarungan yang tampaknya sudah berakhir mendadak menjadi lebih rumit. Ternyata kau tetap saja pecundang. Manusia, entahlah, kekuatan yang baru saja tiba sepertinya melampaui batas kemampuan manusia. Gelapnya energi yang mengalir dari tubuhnya memicu reaksi mengerikan pada tubuh-tubuh siluman di sekitarnya. Seolah-olah kehadirannya sendiri adalah mimpi buruk yang membisikkan ketakutan pada kegelapan malam. Kulitnya hitam pekat seakan menyerap segala cahaya yang mencoba menyentuhnya, dan matanya memancarkan warna merah yang menyiratkan ketidaknyamanan. Tubuhnya kokoh dan besar, dikuasai oleh kekuatan yang melebihi akal manusia.
Kuku-kuku panjangnya seperti senjata mematikan yang siap meluluhlantahkan segala yang berani mendekatinya. Apa yang membuatnya semakin menyeramkan adalah keberadaan keris aneh yang menancap di tengah-tengah dadanya. Meski begitu, bukanlah kematian yang dihasilkan oleh senjata itu. Gagang keris yang berwarna hijau dengan ukiran menyerupai tombak menambah aura misterius dan menakutkan pada sosok tersebut. Jaga bicaramu. Raja pecundang itu dilindungi oleh orang-orang sakti. Dalam peperangan, mulailah dari yang terlemah. Perasaanku seketika berubah tidak enak. Sosok itu pun menghilang dari pandangan kami. Pale! Eyang Suratmi! Dugaanku benar, sosok itu tiba-tiba berada di belakang Eyang Suratmi yang berlindung tidak jauh dari Pale berada. Dimulai dari dirimu. Makhluk itu menghujamkan cakarnya pada tubuhnya Eyang Suratmi. Cakar yang tajam dan penuh kekuatan hitam menusuk tubuh, mengoyak daging. Pale terlambat menahan serangan itu dan teriakanku memotong hening malam. Eyang! Darah merah sudah membasahi kuku panjang makhluk itu. Ia menjilati darah itu dengan senyum penuh kebanggaan atas perbuatan keji yang baru dilakukannya. Itu bukan saya. Tiba-tiba suara Eyang Suratmi terdengar dari tempat yang tidak jauh dari Cahyo dan Panglima Brasma. Kami menoleh dan benar, Eyang Suratmi berdiri di sana. Lalu Raja Indrajaya! Pale panik saat menyadari posisi sang raja kini bertukar tempat dengan Eyang Suratmi. Makhluk biadab! Pale mengamuk dan membangkitkan kobaran api merah yang menyala. Ia melontarkan kobaran api itu pada makhluk itu. Sebuah ledakan melubangi bagian rumah Eyang Suratmi, tapi makhluk itu lenyap. Raja, apa yang terjadi? Pale mencoba mempertahankan kesadaran Raja Indrajaya sambil menggoreskan darahnya pada keris Sukma Geni. Api putih muncul dari bilah keris Sukma Geni membakar tubuh raja, memulihkan dan menyembuhkan. Namun luka itu masih terbuka. Ilmu itu meski kuat tampaknya belum cukup untuk menyelamatkan nyawa sang raja. Nyai Suratmi, apakah dia selamat? Iya, Nyai Suratmi baik-baik saja. Aku menunjukkan Cahyo yang tengah melindungi Nyai Suratmi sambil tetap waspada terhadap makhluk yang kembali berada di sisi Patisingo Ireng. Syukurlah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia bertukar tempat dengan Nyai Suratmi dengan ajian saipi anginnya. Sungguh aku tidak menyangka ia bisa senekat itu. Jangan. Kita habisi makhluk itu. Aku menitipkan Eyang Suratmi pada Pale. Ia pun bergegas membantu Pale mengobati sang raja dengan peralatan seadanya. Lepaskan semua kekuatan yang kita punya. Tidak ada lagi belas kasihan untuk mereka. Aku dan Cahyo berlari menerjang mereka, namun Patisingo Ireng menghadang kami. Kubalas perbuatan kalian! Belum sempat kami melancarkan serangan, sebuah pedang melayang dengan cahaya menyelimutinya. Pedang itu mengarah tepat ke tubuh Patisingo Ireng. Pedang itu tertancap di bahunya, namun ia melepaskannya begitu saja. Biar aku yang menghabisi pati pengkhianat ini. Jangan sombong ke Brasma. Amarah kami bertiga sudah tidak terbendung lagi. Dengan Patisingo Ireng yang sekarat, harapan kami kini bertumpu pada Panglima Brasma. Ajian lebur sakati dan pukulan Cahyo bergantian menerjang, mengguncang tanah di sekeliling. Namun makhluk itu tetap tidak tergoyahkan. Kau pikir dengan serangan begini bisa menghadapiku? Aku satu-satunya pangeran Paku Jagar yang mewarisi kekuatan para Batara. Mati dan menjadi tumbalku adalah kebanggaan bagi kalian. Kami tidak sudi. Pukulan Cahyo menghantam wajah makhluk itu, memalingkan pandangannya sejenak, tetapi itu tidak cukup. Namun namanya Paku Jagar mengunggah kenangan buruk tentang zaman kami.
Apakah ini sebabnya kami terjebak di alam ini? Aku tidak ingin terlalu memikirkan itu dan terus menyerang, mengarahkan keris raga sukma ke tubuh makhluk itu. Serangan keris bodohmu tidak akan ada artinya. Ia menepis beberapa seranganku, namun pukulan cahaya sekali lagi membuatnya kehilangan fokus, dan aku berhasil menusukkan keris raga sukma ke tubuhnya. Sudah kukatakan tidak ada artinya. Ia seakan tidak merasakan rasa sakit dan bersiap untuk melukai kami dengan cakarnya. Tapi aku belum menyerah, aku mengucapkan ajian khusus dan tiba-tiba kilatan cahaya menyelimuti keris raga sukma. Makhluk itu terluka merintih kesakitan. Kekuatan Batara, jangan bercanda. Pangeran Paku Jagar murka yang menyentuh keris yang menancap di dadanya menyuluh cahaya hijau. Ayo, awas! Kami berusaha menjauh, namun petir hitam menyambar dengan kecepatan mengerikan. Kami terlambat menghindar dan luka bakar menempel di lengan dan bahu kami. Sial! Aku memandang Pale yang tidak dapat membantu kami karena kekuatannya terfokus untuk mempertahankan Raja Indrajaya. Situasinya semakin tegang dan pertarungan melawan makhluk ini menjadi semakin tidak terduga. Ini gawat. Aku dan Cahyo kembali memasang kuda-kuda bersiap dengan serangan berikutnya. Namun jika itu serangan yang sama, jelas itu adalah sebuah masalah. Kali ini kalian tidak akan bisa lari. Sekali lagi Pangeran Paku Jagar itu menyentuh keris yang menancap di dadanya. Suara gemuruh dari langit terdengar seolah bersiap menjatuhkan petir yang lebih mengerikan. Aku menelan ludah bersiap menghadapi apa yang akan datang. Rasa hangat pun menyelimuti tubuh kami. Ini adalah perbuatan Pale untuk melindungi kami dengan geni baralokannya. Sayangnya kami sama-sama tahu serangan serupa saja akan tetap menghanguskan kami walau dengan perlindungan ini. Saat kami tengah mencari cara untuk selamat dari serangan ini, tiba-tiba aku merasakan kehadiran satu sosok di dekat kami. Langkah seseorang mendekat dari ujung jalan desa dengan tangannya diangkat. Ia mengarahkan energinya ke arah Pangeran Paku Jagar. Dan seketika kilauan keris itu redup, langit yang sebelumnya gelap kembali terang. Apa yang terjadi? Kau yang mencoba menyakiti istriku. Suara itu bergemuruh dan sosok itu semakin mendekat. Aku mengenalnya. Sungguh, aku benar-benar mengenalnya. Dan itu... Aku hanya bisa mengangguk menahan air mata. Meski wujudnya tidak semenyeramkan dan tidak setua yang ku kenal, tapi aku tahu dengan pasti bahwa itu adalah dia, Eyang Widarpa. Siapa kau? Pangeran Paku Jagar terlihat cemas. Sebaliknya, kekuatan yang mengerikan terpancar dari Eyang Widarpa yang mulai menggantung tangannya sambil membungkuk dengan nafas yang menderu-deru. Kami berdua berlari menjauh, menarik Panglima Brasma menyusul. Pergi! Perintahku tegas dan Panglima Brasma yang juga mengenali Eyang Widarpa segera mengikuti kami menjauh dari tempat itu. Perasaan ini... Ajian Segoro Demit, gumam Raja Indrajaya ketika kami sampai di dekatnya. Ia yang sudah mendapatkan kesadarannya menatap kejadian yang misterius ini dengan penuh ketertarikan. Dayu. Eyang Suratmi menitikkan air mata, terharu dan bersyukur melihat sosok yang selama ini jauh darinya. Sekali lagi, aku menyaksikan kegilaan itu. Eyang Widarpa Dayu Sambara. Ia seperti kesetanan yang marah, mengamuk melesat dari satu sisi ke sisi lain desa dengan begitu cepat. Darah bermunceratan dari tubuh Pati Singo Ireng dan Pangeran Paku Jagar. Mereka mencoba melawan, tetapi Eyang Widarpa dengan ajian Segoro Demit terlalu sulit untuk diimbangi. Kekuatan gaib itu memporak-porandakan segala sesuatu di sekitarnya, dan kami hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketakutan sementara desa itu menjadi saksi pertarungan.
antara kekuatannya tidak terbayangkan dan manusia yang terombang-ambing di antara mereka. Dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, Eyang Widarpa muncul di belakang Patih Singo Ireng dan merembukan kepala pengkhianat itu dengan kedua tangannya. Berkali-kali Pangeran Pakujagar mencoba menggunakan keris di dadanya, namun upayanya sia-sia. Sepertinya Eyang Widarpa tahu cara menyegel kekuatan senjata itu. Pandangan mengerikan terbentang di hadapan kami. Tubuh sang pangeran dari kerajaan Pakujagar tercerai-berai, tidak mampu menahan kemarahan seorang Eyang Widarpa yang tidak bisa mentolerir orang yang menyakiti istrinya. Sekarang dia berdiri sendiri di tengah-tengah jasad makhluk yang tadi kami lawan dengan susah payah. Namun aku lupa satu hal. Eyang Widarpa menoleh ke arah kami dalam pengaruh kegilaannya, seolah bersiap untuk memangsa kami. Pak Le tidak tinggal diam. Ia menyerang Eyang Widarpa dengan api sukma geni, berusaha menyadarkannya, tapi upayanya gagal. Dengan cepat Eyang Widarpa tiba di dekat kami. Aku bersiap mengadu keris raga sukma dengan cakarnya menghadangnya. Sudah, Dayu. Sudah. Jangan, Eyang. Jangan. Aku melindungi Eyang Suratmi dengan tubuhku saat cakaran Eyang Widarpa hampir menyentuh kami berdua. Darah menetes dari punggungku. Itu menyakitkan. Tapi Eyang Widarpa berhasil menghentikan dirinya tepat sebelum cakarannya mengoyak tubuhku. Panglima Brasma dan Cahyo segera menahan Eyang Widarpa dan membawanya menjauh. Kau tidak apa-apa, Suratmi. Aku melepaskan pelukanku dari Eyang Suratmi dan mengantarkannya pada Eyang Widarpa. Iya, Mas. Eyang Suratmi mendekati Eyang Widarpa. Namun Eyang Widarpa malah mundur dan menjauh. Rasa kesal mulai muncul dari Eyang Suratmi. Kenapa kamu kesini lagi? Aku pergi. Setiap hari aku memasak sayur, ikan asin, sayur labu, dan semua kesukaanmu sampai anakmu protes. Tapi kamu tidak pernah lagi datang. Eyang Widarpa terhenti. Ia seolah tidak mengerti harus berkata apa. Setidaknya jika kau tidak sudi menemuiku, teruslah bimbing Daryana. Jangan pernah tinggalkan dia. Saat itu semua terdiam. Tidak ada satupun dari kami yang ingin menyela, karena jelas tidak ada satupun dari kami yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan seorang raja sekalipun, Eyang Widarpa tidak menoleh, namun dengan suara yang lemah ia menggumam. Daryana selalu membawakan masakanmu. Terima kasih. Eyang, kata Eyang Widarpa, Daryana selalu bawain masakan Eyang Suratmi buat Eyang Widarpa. Katanya terima kasih. Berisik bocah asuh. Rupanya Eyang Widarpa kesal dengan perbuatanku dan menendangku hingga terpental. Panglima Brasma khawatir dengan keadaanku, namun saat itu aku dan Cahyo malah tertawa dan sedikit bernostalgia dengan hal itu. Eyang Widarpa berjalan meninggalkan kami menuju tubuh Pangeran Pakujagar itu. Ia mencabut keris hijau itu dari dada jasad itu dan membawanya pada kami. Bawa ini, dan alasan kalian di zaman ini sudah selesai. Kembalikan pada ia yang mengirim kalian ke zaman ini. Eyang tahu tentang kami. Bukan kalian saja yang melakukan perjalanan gila seperti ini. Ia pun menoleh sekilas ke arah Eyang Suratmi dan berlari meninggalkan kami semua. Aku menduga Eyang Suratmi akan sedih melihat kepergian suaminya itu. Namun ternyata ia justru tersenyum dengan kejadian singkat itu. Sampai ratusan tahun pun aku tetap tidak mengerti perasaan kalian. Cinta itu gak perlu dimengerti, Le. Selama masing-masing bisa dengan bebas mencintai dengan caranya sendiri, itu sudah cukup. Kami pun menarik nafas lega menyambut matahari pagi yang mulai terbit. Saat itu para roh yang bergentayangan mengelilingi desa pergi dengan sendirinya. Mereka tidak akan kembali selama tidak ada kekuatan hitam yang memancing mereka. Bagaimana keadaan Raja?
Tenang saja, kami juga memiliki tabib kerajaan yang sakti. Dalam waktu singkat aku akan pulih. Saat itu aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhku. Kesadaranku mulai memudar bersama suara gemuruh dari gunung yang terdengar dari desa ini. Jangan, ini... Eyang, kami kembalikan pusaka ini. Aku mengembalikan pusaka itu pada Eyang Suratmi. Pale juga melepaskan ikatannya pada keris Sukma Geni yang sudah menyelamatkan nyawa kami berkali-kali, bahkan di zaman ini, dan mengembalikannya pada Eyang Suratmi. Apa sudah waktunya? Kami bertiga mengangguk, menjaga jarak dari sekelompok orang di hadapan kami. Pale dengan cermat menyalakan pijar kecil Geni Baraloka dan meletakkannya dalam kotak pusaka bersama keris raga Sukma dan Sukma Geni. Saya titip raga ketika pemuda yang menjadi wadah kami ini, dan api Geni Baraloka akan membesar secara perlahan. Seharusnya api ini bisa membantu pemulihan yang mulia. Kami bahkan belum sempat berterima kasih. Tidak, Yang Mulia. Kelahiran kami di masa depan adalah bukti perjuangan Yang Mulia melindungi leluhur kami. Sayangnya aku belum sempat bertemu dengan yang raja sebut dengan nama Baswara. Mungkin dia bakal cocok juga dengan Kliwon. Kliwon? Raja Indrajaya terlihat bingung, namun belum sempat kami memberikan penjelasan. Tiba-tiba letusan gunung semakin besar dan roh kami melesat kembali ke tempat yang paling kami hindari. Jagat Segoro Demit. Kami berada di tempat yang sama saat kami berpindah ke zaman itu, dekat dengan letusan gunung yang mungkin ada hubungannya dengan perpindahan zaman kami. Tapi kali ini kami tidak kehilangan arah. Sebuah kereta kencana berhiaskan kain berwarna hijau melayang mendekat ke arah kami, seolah menyambut kedatangan kami dengan penuh keanggunan. Bliwaja membuka matanya dari meditasinya yang telah berlangsung berbulan-bulan. Suara lembut seorang balian membangunkan dari dunianya yang dalam. Sudah waktunya, Bli. Ucap sang balian tampaknya dititipkan untuk mengingatkannya pada saat ini. Balian itu menggeleng melihat sekitar tempat itu yang dipenuhi bangkai ular, anjing, dan kelelawar. Namun bukan itu yang membuat sang balian merasa cemas. Di sisi lain alam itu, balian itu menyadari sudah berapa banyak makhluk yang berusaha menyingkirkan Bliwaja, namun justru malah menjadi mangsa wujud raganda dari roh Bliwaja. Saya titip pulau ini. Pergilah, teman-temanmu benar-benar membutuhkanmu. Pulau ini juga akan hancur bila kalian gagal. Bliwaja pun pamit dan menerima restu dari balian tersebut. Ia mengambil wujud ragandanya dan melayang melintasi Pulau Bali menuju sebuah tempat di pesisir Pulau Jawa. Dalam satu malam ia tiba di lereng Gunung Merapi. Di sana, sosok yang dikenalnya berdiri dengan penuh luka di antara batu-batu besar. Ia mengatur nafasnya dihadapkan pada pemandangan berbagai demit yang sudah tumbang di hadapannya. Sosok Ki Maesa Ombo dan dua raksasa yang baru dilihat wujudnya berdiri di sisinya. Kau melakukan ini semua sendiri. Bliwaja kembali ke wujud manusianya menghampiri Mbah Jiwo, namun Mbah Jiwo menggeleng. Sosok besar dari tanah ini membantuku, dan tanpa mereka bertiga, mungkin aku tidak akan bisa selamat. Sudah waktunya ya. Bliwaja mengangguk, membawa beban takdir besar yang harus segera dihadapi oleh mereka.